Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mendiskusikan hasil resum kami yang berjudul Studi Meta-analisis Penerapan Teori Penetrasi Sosial pada Perkembangan Hubungan dan Pernikahan berdasarkan Jodohan Islam atau TARO. Kami lanjut hasil kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Danir Inatia dari Prodi D3 Tata Boga. Saya Nailul Hidayati dari Prodi D3 Tata Busana. Perkenalkan, nama saya Dewi Laksmi Yulujinenti Hias dari program studi D3 Tata Busana. Perkenalkan, nama saya Mezahra Minayati Dewi dari Prodi S1 Pendidikan Tata Busana. Saya Lintang Wahyu Windiati dari S1 Pendidikan Tata Busana. Yuk, scroll. Pendahuluan. Ta'aruf tidak seperti pacaran pada umumnya. Hubungan yang dibangun pada hubungan ta'aruf ini membutuhkan waktu yang singkat. Hubungan hanya berlangsung beberapa bulan atau bahkan bisa beberapa minggu sebelum pernikahan. Komunikasi antara calon pasangan dibatasi untuk menghindari kontak langsung antara lawan jenis. Pada teori penetrasi sosial, akan dibahas tuntas sebuah proses komunikasi yang terjadi pada hubungan pernikahan antara dua individu yang melewati proses ta'aruf secara efisien dan berlapis. Teori penetrasi sosial pertama kali dijabarkan oleh Irwin Altman dan Dalmas Taylor pada tahun 1973. Dalam merespon adanya berbagai perubahan kehidupan sosial di Amerika Serikat pada tahun tersebut, para peneliti mengembangkan beberapa teori untuk mengeksplorasi bagaimana keterbukaan diri dapat meningkatkan derajat keintiman dalam sebuah hubungan. Perkembangan hubungan sistematis dan dapat diprediksi. Perkembangan hubungan mencakup depenetrasi atau penarikan diri dan disolusi. Sebuah hubungan dapat menjadi kacau atau istilahnya menarik diri atau depenetrasi, dan hal ini dapat menyebabkan terjadinya disolusi hubungan. Sebuah komunikasi atau hubungan yang penuh konflik akan menjadi destruktif dan tidak bisa diselesaikan. Namun, hal ini bukan berarti hubungan yang ada menjadi hilang total atau berakhir. Hubungan akan mengalami transgresi atau transgression yang pelanggaran pelaksanaan dan harapan dalam berhubungan. Self-disclosure atau pengungkapan diri adalah suatu proses pembukaan informasi diri kepada orang lain dengan tujuan tertentu. Semakin tinggi tingkat keterbukaan diri seseorang, maka semakin tinggi pula kepuasan pernikahan yang dialami individu. Metode penelitian. Menurut Siddiq dan Glass, tahun 1981, meta-analisis merupakan analisis kuantitatif dan menggunakan sejumlah data yang cukup banyak serta menerapkan metode
statistik dengan mempraktekannya dalam mengorganisasikan sejumlah informasi yang berasal dari sampel besar yang fungsinya untuk melengkapi maksud-maksud lainnya. Meta-analisis tampil mengatasi persoalan penelitian dalam bidang-bidang ilmu sosial termasuk pada ilmu komunikasi. Untuk dapat memenuhi fungsi ilmiah, hasil-hasil penelitian memerlukan suatu metode ilmiah yang sistematis untuk mengintegrasikan temuan-temuan atau hasil-hasil penelitian. Penulisan ini disusun menggunakan teori penetrasi sosial yang dikemukakan oleh Altman dan Taylor sebagai kerangka teori untuk memahami hubungan pernikahan yang didasari dari hubungan perjodohan atau sering disebut sebagai ta'aruf. Teori penetrasi sosial didasarkan pada asumsi bahwa ketika individu-individu dalam hubungan mengungkapkan diri satu sama lain, maka tahapan-tahapan hubungan akan berkembang juga sejalan dengan waktu dan intensitas komunikasi. Altman dan Taylor menggunakan istilah bawang merah sebagai metafora untuk menggambarkan perkembangan hubungan dalam hubungan interpersonal. Hubungan layaknya seperti bawang memiliki banyak lapisan. Semakin banyak lapisan yang dikupas, semakin dalam dan semakin intim suatu hubungan tersebut. Pemilihan jurnal ya. Pemilihan jurnal yang diteliti pada kajian meta-analisis ini terfokus pada jurnal dengan kriteria seperti berikut. Yang pertama, jurnal internasional dan nasional. Yang kedua, penelitian dilakukan pada tahun 2010 hingga tahun 2020. Yang ketiga, objek penelitian berupa proses pengembangan hubungan pada pasangan ta'aruf yang sukses melakukan pernikahan. Oke, yang ketiga, hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil penelitian. 1. Tabel analisis. BB Rimon, Greenwich, and Salem Wisman 2011 menyatakan bahwa hubungan asmara antara dua individu merupakan hubungan yang paling intim yang dapat dialami oleh seorang dalam agama Islam. Percintaan antara lawan jenis hanya difasilitasi dalam pernikahan. Seperti yang dikatakan Bebe dan Raymond, dalam pernikahan, hubungan antar individu sangatlah erat. Pasangan menghabiskan hubungan yang panjang, dalam, dan intens, dan melewati banyak peristiwa kehidupan bersama. Peneliti akan menganalisis dengan analisis isi pada kedua jurnal dengan menggunakan unit analisis berdasarkan tahapan teori penetrasi sosial, yaitu orientasi, pertukaran, dan penjajahan efektif. Pertukaran efektif dalam melihat keberhasilan resiprokal dalam suatu proses ta'aruf. Pembahasan. Dalam agama Islam, ta'aruf secara harfiah artinya mengenal. Dalam kaitannya dengan perkawinan, ta'aruf memiliki makna yang lebih luas sebagai pranikah, di mana seseorang mengenal dan mendekati pasangannya. Tujuan utama dari ta'aruf adalah untuk mengetahui dan memahami siapa yang akan dinikahi. Ta'aruf dalam praktiknya berbeda dengan kencan konvensional. Ta'aruf dilakukan tidak hanya antar calon pasangan, tetapi dilakukan melalui pihak ketiga, seperti orang tua atau guru spiritual. Dalam proses ta'aruf, wanita memiliki hak yang sama untuk bertanya dan mengetahui tentang calon suaminya, seperti halnya pria. Kejujuran juga sangat penting dalam proses ta'aruf. Berikut tahapan-tahapan proses ta'aruf dari teori penetrasi sosial. Yang pertama, tahap orientasi atau masa pengenalan. Tahap orientasi atau masa pengenalan merupakan proses pengenalan bagi kedua pasangan.
Awalnya masing-masing pasangan hanya bisa mengetahui calon pasangan mereka melalui fisik dan juga dari CV masing-masing. Dan yang kedua, ada tahap pertukaran penjajakan afektif dan tahap pertukaran afektif. Di tahap ini, mulai mengenal pribadi yang sesungguhnya dari pasangannya setelah tinggal satu atap. Keintimannya pun berangsur-angsur meningkat. Begitu pula dengan konflik dan kritik yang dituai dalam hubungan. Dan yang ketiga, tahap pertukaran stabil. Dalam tahap terakhir ini, hubungan mereka menjadi lebih stabil saat mereka keluar dari rumah orang tuanya dan hidup di tempat mereka sendiri. Dengan ini, mereka menjadi lebih bisa mengungkapkan perasaan emosional terhadap pasangan masing-masing tanpa keterlibatan orang lain. Kesimpulan. Dalam penulisan ini, terbukti adanya lapisan atau tahapan serta proses penetrasi sosial yang terjadi selama proses pengenalan sebelum menikah atau yang biasanya disebut ta'aruf dalam agama Islam. Keempat tahapan penetrasi sosial dialami oleh kedua narasumber yang menjadi salah satu pedoman penulisan ini dipaparkan pada jurnal yang ditulis oleh Sinta dan Irwa. Pertama, tahap orientasi dirasakan oleh kedua individu melewati proses pertukaran CV, resum, dan juga penilaian kasat dari fisik calon pasangan. Pengenalan suku dan budaya sebagai latar belakang calon pasangan juga kemudian akan dialami oleh individu. Tahap kedua dan ketiga dari teori akhir di sisi pertukaran stabil. Ketika tahapan kedua dan ketiga muncul berbagai konflik dalam rumah tangga karena kedua individu sudah mulai saling mengenal satu sama lain secara lebih intim dan nyata. Namun, masalah berhasil dilewati dan masuk ke titik pertukaran stabil ketika pasangan sudah lepas dari interupsi keluarga. Salah satu asumsi dasar dari teori penetrasi sosial adalah keterbukaan diri atau self-disclosure adalah inti dari perkembangan hubungan. Asumsi ini juga dikemukakan bahwa pengungkapan diri terhadap kepuasan pernikahan adalah sebesar 8,7%. Dengan demikian, masih terdapat 91,3% faktor lainnya yang dapat menjelaskan kepuasan pernikahan yang dapat diteliti dalam penelitian selanjutnya. Dalam proses self-disclose yang terdapat pada proses ta'aruf, kedua belah pihak diwajibkan untuk melakukan pengungkapan diri. Kejujuran merupakan hal vital pada saat pembukaan diri atau self-disclosure. Kejujuran akan menjadi fondasi utama dalam pernikahan mereka. Berdasarkan jurnal yang telah dijadikan referensi, dapat disimpulkan bahwa kedua jurnal lainnya tidak menjelaskan keseluruhan proses penetrasi sosial. Kelemahan ketiga jurnal penelitian yang adalah tidak meneliti pengaruh durasi proses orientasi terhadap pengurangan ketidakpastian pada proses ta'aruf. Peneliti berharap akan ada penelitian lanjutan yang membahas topik digilisasi proses ta'aruf yang mulai digunakan sebagai mediator berupa website seperti Mawadah Indonesia. Tujuannya yang pertama untuk mengetahui proses perjodohan melalui hukum Islam. Yang kedua, untuk mengetahui tentang teori penetrasi sosial. Dan yang ketiga, mengetahui teori penetrasi sosial pada perkembangan hubungan dalam pernikahan berdasarkan perjodohan sesuai syariat Islam atau ta'aruf. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.